Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang para waliullah Majidub yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Siapa sajakah mereka, dan apa saja kelebihan yang mereka miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Habib Hamid Basiri. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari sang wali Majidub, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang juga dikenal sebagai Habib Basiri. Di kalangan umat Islam, khususnya di suku Banjar Kalimantan Selatan, Habib Basiri dikenal sebagai ulama karismatik, yang namanya sangat masyhur. Habib Basiri diperkirakan lahir pada tahun 1856 di Banjarmasin. Beliau mempunyai nama lengkap Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Beliau menghabiskan masa dakwahnya di daerah Basiri, hingga beliau meninggal di sana. Oleh karena itulah, beliau kemudian lebih dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Habib Hamid Basiri hidup di era kolonial Belanda, dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Habib Basiri adalah sosok ulama, yang masih satu keturunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Yang mempertemukan keduanya adalah, mereka sama-sama keturunan dari seorang waliullah, yakni Imam Muhammad Sohib Mirbad. Yang mana, beliau merupakan keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah kedua waliullah ini, bertemu di Sayyid Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbad. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah, maka Habib Basiri merupakan keturunan ke-36. Dari segi usia, Sunan Ampel jauh lebih tua dan lebih sepuh, dibandingkan dengan Habib Basiri yang hidup setelahnya. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sedangkan Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Menurut banyak ulama, Habib Basiri termasuk seorang waliullah yang Majidub. Yang mana, istilah makom Majidub tersebut mempunyai arti, telah diangkatnya akal basyariah atau akal kemanusiaan oleh Allah, yang kemudian diganti dengan akal rubaniyah, atau akal ketuhanan. Bahasa yang biasa beliau ucapkan susah untuk dimengerti orang awam, bahkan semasa hidupnya. Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat, dan sebagian kalangan saja yang mampu memahaminya. Sebelum mencapai makam kubah Habib Basiri, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pola makan ibunda, yakni Syarifah Sana'ah. Habib Basiri pernah berpesan, jika ada yang akan menziarahi makam beliau, hendaknya terlebih dahulu ziarah ke makam ibundanya. Makam sang ayah Habib Abbas bin Abdullah Hashim justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Sedangkan sang ayah, Habib Abbas Bahashim, beliau dikenal sebagai saudagar kaya raya, dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basiri, yang tempatnya berada di samping Sungai Baru. Menurut beberapa riwayat, leluhur Bahashim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar. Sedangkan, Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada keterangan jelas, perihal asal-usul dan di mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut Yaman, atau ada pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini, dan kemudian hijrah ke Nusantara? Satu versi menyebutkan, bahwa Habib Awad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalimantan Tengah. Keterangan anggota keluarga Bahashim lainnya menyebutkan, bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Satu versi lain menyebutkan, bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima, dan kemudian menurunkan keluarga besar Bahashim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahashim berpandangan, bahwa Habib Awad adalah Habib bermarga Bahashim tertua atau paling awal, yang diketahui datang ke Tanah Banjar.
Menurut riwayat, Habib Basirih pernah berkholwat beberapa tahun di dalam sebuah gubuk kecil, yang letaknya tak jauh dari makam beliau sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Basirih kemudian keluar dari kholwatnya. Sekeluarnya beliau dari tempat kholwat, sejumlah tingkah laku beliau yang sulit dipahami mulai muncul setelah itu. Banyak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah pekerjaan kewalian dari beliau. Habib Basirih dikenal masyarakat sebagai ulama karismatik, karena memiliki kelebihan atau karomah yang jarang dimiliki manusia pada umumnya. Berikut ini akan kami sampaikan kisah-kisah karomah dari Habib Basirih, atau yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Selain itu, Habib Hamid juga dikisahkan dapat menghidupkan hewan yang sudah mati. Di mana, pada suatu hari seorang tetangga mengatakan kepada beliau, bahwa di rakit kayu milik Habib Basirih yang berada di sungai, terdapat bangkai kambing yang sudah membusuk. Menerima laporan yang demikian, Habib Basirih beserta tetangganya itu kemudian turun ke sungai, untuk membuktikan penglihatan tetangganya itu. Alangkah terkagetnya si tetangga saat itu. Dia seolah tak percaya, ketika matanya menatap seekor kambing yang masih hidup, dan sedang terikat di batang rakit milik Habib Basirih. Suatu hari, beliau tiba-tiba membawa gayung di tangannya. Habib Basirih kemudian memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gayung tersebut. Orang-orang yang melihat hal tersebut, mereka menilai bahwa pekerjaan itu sebagai perbuatan yang tak berfaedah. Padahal, dengan cara itulah Habib Basirih menyelamatkan kapal penumpang, yang saat itu nyaris karam di tengah lautan. Sehingga tak beberapa lama seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basirih. Orang-orang itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada beliau, karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basirih. Padahal, diketahui beberapa hari belakangan Habib Hamid Basirih tidak pernah pergi kemana-mana. Pada suatu ketika beberapa pria dari atas perahu melintas di depan rakit kayu milik Habib Basirih. Mereka mengolok-olok Habib Basirih, ketika beliau sedang mandi di atas rakit kayunya itu. Gerak-gerik Habib Basirih yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai, dan perahu mereka kandas. Pada suatu hari, ada seorang pedagang ikan berperahu melintas, dan ia menolak panggilan singgah dari Habib Basirih. Si pedagang berpikir, tak mungkin sosok Habib Basirih mau membeli dan membayar barang dagangannya. Akibat perbuatannya itu, akhirnya setelah berjualan selama 1 hari penuh, tak satu pun ikan miliknya laku terjual. Sementara pedagang lainnya, yang mau menghampiri panggilan Habib Basirih, mereka bisa pulang ke rumah lebih cepat, sebab dagangannya hari itu cepat habis laku terjual. Terdapat kisah luar biasa dari Habib Basirih yang terjadi pada masa Jepang. Kisah ini diceritakan langsung oleh cucu beliau yang bernama Hadijah, yang pada saat itu beliau masih kecil. Hadijah mengungkapkan, bahwa pada suatu hari dirinya bersama warga sekitar sangat ketakutan, dengan adanya pesawat tempur tentara Jepang, yang mereka lalu lalang di atas langit Banjarmasin. Pada saat itu, para warga pun kebetulan berkumpul di depan rumah Habib Hamid. Habib Hamid Basirih, kita akan diserang, ucap warga dengan berteriak-teriak, yang kemudian mereka beramai-ramai kumpul di depan rumah. Tidak lama berselang, sang cucu juga menuturkan, saat itu Habib Hamid sempat mengambil sebuah benda seperti kayu, sambil beliau melafalkan doa-doa. Setelah itu, kayu tersebut kemudian dirakit, seolah-olah menyerupai sebuah remote control. Pada waktu itu, pesawat Jepang seperti diremote sama Habib Basirih, kemudian diarahkan ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya mereka tabrakan. Jadi, pada saat itu pesawatnya saling bertabrakan, dan ada juga pesawat yang jatuh ke bawah. Wallahu alam, hanyalah Allah yang maha mengetahui dan benar. Insya Allah, barangkali itulah karomahnya beliau. Tutur Hadijah, cucu dari Habib Hamid Basirih. Hadijah juga mengungkapkan, bahwa Habib Hamid pada masa hidupnya lebih banyak berkholwat atau mengasingkan diri. Dalam kesehariannya, Habib Hamid seolah tidak pernah menghiraukan atas apa yang dikatakan orang saat melihatnya. Kisah ini adalah sebagian kecil dari karomah Habib Basirih yang masyhur. Dan masih banyak sekali kisah karomah maupun isyarah dari Habib Basirih.
Seperti menjelang datangnya penjajah Jepang, beliau sudah mengisyaratkan dengan laku diri mengalungkan buah kemiri di kepala beliau. Beliau juga sudah jauh-jauh hari meramalkan kejatuhan Presiden Soekarno, yaitu dengan isyarat beliau membaca koran secara terbalik. Beliau pernah menyeberangi Sungai Basiri hanya dengan menggunakan tanwi, atau sebuah penutup kepala khas Banjar, untuk mengunjungi keponakan beliau yang bernama Habib Batilantang. Selain itu, dengan meminum segelas air yang sudah beliau doakan, membuat anak-anak yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran, kemudian mereka menjadi sangat lancar dalam membacanya. Yang lebih mengherankan, terdapat keanehan yang muncul pada makam beliau, yaitu terkait tumbuhnya tanah di atas makam Habib Hamid. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang kejadian itu. Bahkan, hal tersebut cukup membuat heran keluarga dan peziarah. Begitu juga soal bau wangi menyengat, yang seringkali muncul dari area makam. Kiai Haji Ahmad Zudianur, atau yang akrab disapa Guru Zuhdi, beliau pernah berkata, bahwa orang Banjar sebelum ziarah keluar daerah, maka ziarahi dulu makam Habib Basiri, karena beliau adalah kuncinya Banjar. Diketahui, Habib Basiri meninggal dunia pada tanggal 15 Jumadil Awal, tahun 1856 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1949 Masehi. Habib Basiri kemudian dimakamkan di pesisir Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Keramat Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Untuk menghormati jasa beliau, di setiap tahunnya diperingati acara haul, yang rutin diselenggarakan di Komplek Makam Habib Basiri. Acara tersebut selalu ramai dihadiri ribuan jamaah, yang mereka datang dari kota Banjarmasin, hingga yang dari luar kota. Demikianlah kisah dari Sang Wali Allah, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang sering dikenal sebagai Habib Basiri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah hidup beliau. Kai Utuh Amud. Burhan bin Aran menceritakan suatu kisah, dari seorang saksi sejarah yang bernama Sanah, yang mana beliau merupakan neneknya sendiri. Dahulu di desa Hambuku Ilir, hidup sepasang suami istri yang amat rukun dan damai. Sang suami bernama Datu Kapsan, dan istrinya bernama Datu Galuh Muning. Sebagaimana kebanyakan penduduk desa saat itu, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan di sungai atau danau, yang letaknya ada di sekitar desa. Sedangkan, sebagian lagi mata pencaharian penduduk adalah bertani dan berkebun. Datu Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu, yang ia mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil dari tangkapan ikan yang ia dapatkan, kemudian beliau bawa atau jual sendiri ke daerah lain. Terkadang beliau jual ke daerah negara, Amuntai, Kalua, dan daerah lainnya. Adapun istri beliau, Datu Galuh Muning, tatkala sang suami pergi, ia juga ikut membantu mencari ikan di sekitar rumah saja. Dari hasil perkawinan mereka berdua, beberapa tahun kemudian lahirlah 4 orang anak, yang terdiri dari seorang perempuan, dan 3 orang laki-laki. Adapun anak pertama adalah seorang perempuan bernama Ja'ah, yang wafat pada tahun 1994, dan beliau umur 100 tahun lebih. Adapun anak kedua adalah seorang laki-laki bernama Rahmat, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Utuh Amud, dan beliau tidak beristri hingga akhir hayat. Adapun anak ketiga adalah seorang laki-laki bernama Andar, yang wafat pada waktu berumur 80 tahun. Dan adapun anak keempat adalah seorang laki-laki bernama Kai Ira, yang wafat pada saat berumur 75 tahun. Kai Rahmat atau yang lebih dikenal dengan gelar Utuh Amud, beliau merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning. Menurut cerita yang disampaikan nenek Sanah kepada Burhan bin Aran, bahwa Kai Utuh Amud di waktu kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun, ia masih berpakaian lengkap seperti anak kecil lainnya. Tetapi hal itu berubah, setelah beliau mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya, yaitu ketika beliau jatuh dari ayunapan, sebuah ayunan yang terbuat dari papan. Yang mana, saat itu ia bermain ayunan tersebut di bawah rumahnya, yang kebiasaan rumah orang di desa ini saat itu tinggi-tinggi, bahkan tingginya bisa mencapai 2 meter. Dan mainan ayunapan ini merupakan permainan tradisional anak-anak pada masa dahulu.
Setelah jatuh dari ayunan tersebut ia menjadi sakit, dan sakitnya semakin hari menjadi semakin bertambah. Kedua orang tua Kyai Utuh Amut ini kemudian berusaha menyembuhkannya, dengan membawa ke penambaan atau orang pintar yang ada di kampungnya saja, serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional yang mereka ketahui dari orang tua terdahulu. Maklum, untuk berobat ke kota atau keluar daerah mereka tidak mempunyai uang atau dana. Semakin hari sakit anaknya semakin bertambah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Karena melihat keadaan sakit anaknya yang demikian parah inilah, membuat Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning berdoa siang dan malam, bermunajat kepada Allah untuk kesembuhan anaknya. Karena mereka berkeyakinan, bahwa hanya kepada Allah lah berserah diri, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Dia. Seberapapun parahnya suatu penyakit, kalau Allah belum menghendaki kematiannya, maka orang itu akan sembuh. Maka dengan kudroh dan irodah serta inayah dari Allah Ta'ala, akhirnya Utuh Amut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya, terjadilah beberapa perubahan pada dirinya. Sebelum sakitnya ia masih suka berpakaian, tetapi setelah sembuh ia tidak mau lagi berpakaian. Kalau disuruh berpakaian ia akan menggelangkan kepalanya, dan kalau dipaksa dia akan menangis sambil meronta-ronta. Karena kebiasaannya inilah, ia akhirnya diberi gelar Utuh Amut, atau yang berarti orang yang telanjang bulat. Setelah kesembuhannya dari penyakit, dan kebiasaan barunya yang tidak mau berpakaian, ia menjadi suka berjalan kemana saja, baik siang maupun malam. Dan pada waktu itu, diketahui Utuh Amut masih berumur sekitar 9 tahun. Dalam hal perjalanannya itu, Utuh Amut lebih sering berjalan kaki, namun sesekali ia ikut menumpang orang yang mengajaknya naik kendaraan. Menurut salah seorang cucunya yang masih hidup, Utuh Amut saat berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman, dan tidak bisa diperkirakan kemana ia akan berjalan, dan kapan ia akan kembali. Namun pintu rumah keluarganya tidak pernah ditutup, karena kedatangan Utuh Amut tidak menentu, terkadang siang sari, sore hari, malam hari, bahkan waktu subuh. Dan tentang makanan-makanannya selalu disiapkan di atas meja, sebab walaupun disuruh makan ia terkadang tidak mau makan, dan terkadang di saat tidak disuruh ia meminta makan. Melihat keadaan yang demikian itu, membuat Datu Kapsan merasa prihatin dengan kondisi anaknya. Yang mana, sang anak saat itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh, dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Datu Kapsan berusaha sedapat mungkin untuk melarangnya, bahkan ia pernah melarangnya dengan cara menyakiti atau memukulnya, namun semua itu tidak dipedulikan Utuh Amut. Hal ini dilakukannya, karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Dan kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya beliau hingga tahun 1972. Pertama kali terlihat keanehan atau keramat pada diri Kyai Utuh Amut, terjadi pada akhir tahun 1971, di Kelayan Banjarmasin. Peristiwa itu terjadi di rumah seorang perempuan tua bergelar Mautuh, dan disaksikan oleh Mautuh sendiri. Pada saat itu, Kyai Utuh Amut mau memakai pakaian, namun ia hanya mau memakai pakaian yang berwarna kuning saja. Alkisah, perempuan tua yang bergelar Mautuh ini mempunyai penyakit, yang diketahui sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abu atau pembesaran di perut, atau yang juga disebut sebagai tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, pengobatan modern, dokter, ataupun ke dukun kampung dengan pengobatan tradisional, namun penyakitnya itu tak kunjung sembuh juga. Sedangkan, untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak ukup lagi. Sampai pada suatu saat, datanglah Mautuh kepada seorang Habib, untuk meminta air doa bagi kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah Habib tersebut, Mautuh menceritakan penyakit yang diderita Naya, dan minta tolong kepada sang Habib untuk memberikan banyu tawar, air yang telah diberi doa, serta tak lupa meminta doa bagi kesembuhan penyakitnya. Tak lama kemudian, selesailah sang Habib mendoakan air yang diminta Mautuh, dan kemudian memberikan air tersebut kepadanya, sambil berpesan, "Wahai Mautuh, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakit sampian cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Mautuh,
Aku juga berpesan kepadamu nanti, apabila Anda bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh, atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah, dan berilah ia makan, minuman, serta pakaian. Rawatlah ia, serta mintakan doa untuk kesembuhan penyakit Anda. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada Anda, semoga Mautuh bertemu dengan orang tersebut, dan penyakit Anda lekas sembuh. Ujar sang Habib berpesan kepada Mautuh. Sesampainya di rumah, terpikir oleh Mautuh untuk mencari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh Habib tadi, sehingga kemudian ia berusaha untuk mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saat duduk-duduk di teras rumahnya, Mautuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya, sambil mulutnya komat-kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikit pun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih, layaknya orang yang baru saja mandi. Ketika melihat orang tersebut, dengan cepat Mautuh berdiri dari tempat duduknya, dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya, sambil memanggilnya. "Utuh, Utuh, Utuh, tunggu aku," teriak Mautuh sambil melambaikan tangannya. Perlu diketahui, Utuh adalah panggilan orang hulu sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Mautuh mengajak orang tersebut ke rumahnya, dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Mautuh. Setelah masuk, orang itu pun dianggapnya sebagai tamu, diberi makan minum, dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya, orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan Mautuh. Setelah seharian berada di rumah Mautuh, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Mautuh, namun orang tersebut agak gagu, seperti orang tunarungu, dan kurang lancar dalam berbicara. Tetapi, ia sangat paham dengan apa yang orang ucapkan kepadanya. Dan kalau diberi pertanyaan, kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala, atau senyum-senyum sambil tertawa-tawa. "Utuh, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama kuderita, yaitu penyakit abu, penyakit tumor di perut, yang setiap harinya bertambah besar. Jadi, aku minta tolong kepadamu, bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh?" Kata Mautuh seraya memohon dengan sangat. Utuh Amut mendengarkan dengan seksama, atas apa-apa yang dibicarakan oleh Mautuh. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan kuangkat menjadi saudaraku dunia akhirat, dan engkau akan kubelikan pakaian yang berwarna serba kuning." Sambung Mautuh lagi. Mendengarkan perkataan Mautuh yang demikian, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk-angguk tanda setuju. Tak lama, Utuh Amut kemudian mendekati Mautuh. Setelah berhadapan, Utuh Amut memejamkan matanya, sambil berdoa untuk kesembuhan Mautuh. Setelah selesai berdoa, Utuh Amut mengambil nafas dalam-dalam, dan meniupkannya ke arah perut Mautuh. Dan hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amut kemudian mengisyaratkan kepada Mautuh untuk tidur ke kamarnya. Dan Mautuh pun menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utuh Amut, seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. "Ya Allah, mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh." Seperti biasanya, Mautuh bangun jam 4 subuh, dan kemudian mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Namun betapa terkejutnya ia saat itu, tatkala melihat keadaan perutnya yang tadinya membesar bagaikan orang yang sedang hamil tua, namun sekarang nampak sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit abu. Dan ia pun juga tidak merasakan lagi ada sakit, ataupun rasa perih di perutnya, sebagaimana yang ia rasakan ketika sewaktu sehat. Mengetahui hal luar biasa tersebut, membuat Mautuh tak henti-hentinya mengucapkan syukur. "Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, yang apabila Ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah." Kemudian dia bergegas berwudu, dan melanjutkan sholat subuhnya, dan diteruskan dengan doa. Setelah itu, dia melakukan sujud syukur, sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Ta'ala, atas kesembuhannya yang telah diberikan kepadanya, dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utuh Amut yang telah mendoakan kesembuhannya. Mautuh mendoakan Utuh Amut, agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak.
Kemudian Mautuh memberitahu kepada Utuh Amut tentang kesembuhan penyakitnya, sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Utuh Amut hanya senyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk, seraya ikut bergembira mendengar ucapan Mautuh. Setelah menyiapkan makanan ala kadarnya untuk Utuh Amut, Mautuh kemudian pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utuh Amut, sebagaimana nazar yang pernah diucapkannya. Sesampainya di pasar, Mautuh lalu menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya, terutama kepada pedagang pakaian, di mana ia akan membelikan pakaian itu. Setelah mendengar penuturan Mautuh, pedagang kain tersebut tidak mau dibayari perihal kain yang ingin dibeli Mautuh. Nampaknya, si pedagang tersebut ingin menyedekahkan pakaian tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, maka gemparlah penduduk kampung Kelayan saat itu, tatkala mendengar kesembuhan Mautuh, yang sebelumnya telah didoakan dan ditiupi oleh Utuh Amut, ketika ia menjadi tamu. Maka berdatanganlah sebagian penduduk kampung ke rumah Mautuh, untuk minta doa kepada Utuh Amut, agar semua hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Setiap harinya rumah Mautuh tidak pernah sepi dari para tamu yang datang, baik dari dalam maupun luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan, tepatnya terjadi pada akhir tahun 1971. Begitu cepat berita tersebut terdengar, hingga sampailah kabar itu ke telinga keluarganya. Maka keluarganya pun akan menjenguk, dan untuk memastikan, apakah benar Utuh Amut yang diberitakan itu adalah keluarganya, sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah mengadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya, yaitu Jaah dan cucunya Idup, untuk berangkat ke Kelayan Banjarmasin, guna memastikan berita tersebut. Sesampainya kampung Kelayan, mereka langsung menuju rumah Mautuh, dengan diantar oleh penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Utuh Amut, saudara dan cucunya langsung bersalaman sambil berpelukan, karena mereka rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Mautuh, Jauh minta izin untuk membawa Utuh Amut ke kampungnya, dan tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih, karena telah bersedia merawat saudaranya dalam beberapa bulan terakhir. Mautuh pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas pertolongan Utuh Amut dalam mendoakan kesembuhannya, serta mendoakan Utuh Amut agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah Utuh Amut bersama kakak dan cucunya, dengan menumpang kapal motor Cinta Sempurna, yang kemudian menuju ke desa Sungai Durait Babirik. Saat kepulangan inilah, hampir seluruh warga penduduk kampung Kelayan berduyun-duyun datang ke rumah Mautuh, untuk melepas kepergian Utuh Amut, dengan melambaikan tangan sambil berlinang air mata. Sebagian penduduk kampung, terutama Mautuh yang tak kuasa menahan tangisnya, mereka mengantarkan kepergian Utuh Amut dan keluarganya, ketika mereka sudah menaiki kapal motor tersebut, seraya berdoa, semoga kalian selamat sampai tujuan. Utuh Amut dan keluarganya pun melambaikan tangannya seraya berucap, selamat tinggal, semoga kita bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, sampailah Utuh Amut beserta keluarganya di rumahnya desa Sungai Durait Babirik, yaitu sekitar awal tahun 1972. Dan sejak saat kedatangannya itu, Utuh Amut tidak pernah lagi berjalan ataupun berkelana keluar kampungnya, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya dahulu. Namun setiap harinya, tidak henti-hentinya orang datang ke rumahnya, untuk minta doakan ataupun berbagai hajat lainnya, baik yang berasal dari sekitar kampungnya, ataupun yang berasal dari luar kampungnya. Dan bahkan ada juga yang berasal dari luar daerah Kalimantan Selatan, seperti Palangkaraya, Sampit, Kapuas, Samarinda, Muara Teweh, dan daerah-daerah lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa bukti contoh kekeramatan yang dimiliki oleh Utuh Amut. Yang pertama, saat Utuh Amut dalam kandungan, pernah ibunya menemui keanehan, yaitu pada saat ibunya berjalan ke rumah tetangga untuk suatu keperluan. Pada saat perjalanan pulang kembalinya ke rumah, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, disertai angin sangat kencang. Namun, saat itu air hujan tidak mengenai tubuh ibunya, sampai ibunya masuk ke dalam rumah. Padahal, jarak dari saat kehujanan sampai ke rumahnya sekitar 300-400 meter.
Yang kedua, pada saat disunat atau dihitan ia tidak merasa sakit. Bahkan ketika selesai disunat, ia langsung bisa bermain air dengan bermandi-mandian di sekitar rumahnya, yang terletak di tengah sawah. Padahal waktu zaman itu belum ada metode hitan yang cepat sembuh, dan umumnya memerlukan waktu berminggu-minggu untuk sembuh. Yang ketiga, pada tahun 1965, ketika ia berjalan di sekitar kampung, ia tiba-tiba digigit ular di kaki kanannya. Namun, gigitan ular tersebut tidak membahayakannya. Hanya dengan mengobati disertai olesan kucur kinang, gigitan ular berbisa tersebut menjadi tawar, dan kondisi utuh Amut bisa kembali sehat seperti sedia kala. Ular berbisa tersebut sebelumnya berhasil ditangkap, dan kemudian dilepaskannya ke sungai. Yang keempat, ketika masa penjajahan Belanda, dan saat itu sedang musim kemarau, ada sebuah mobil Belanda yang ingin lewat menyeberang di atas jembatan Sungai Durait. Namun ketika baru sampai kurang lebih 2 meter di atas jembatan, mesin mobil tersebut mati seketika, dan tidak mau hidup lagi. Setelah dicoba diperbaiki dan dihidupkan kembali, mobil tersebut tetap tidak mau hidup, padahal mobil tersebut sepertinya tidak ada kerusakan. Kemudian ada salah seorang penumpang yang melihat ke bawah jembatan, ternyata ada seseorang yang sedang tidur dengan pulas. Kemudian mereka memberitahu hal tersebut kepada teman yang lainnya. Maka mereka kemudian turun, untuk memeriksa ke bawah jembatan, siapakah sebenarnya yang ada di sana. Ternyata, yang sedang tidur tersebut adalah Kyai Utuh Amut. Kemudian mereka mencoba membangunkannya, dan Kyai Utuh Amut pun bangun. Setelah itu, mereka pun mencoba menghidupkan mesin mobil mereka lagi, dan ternyata saat itu mobil dapat dihidupkan kembali, serta dapat melewati jembatan tersebut untuk meneruskan perjalanan. Yang kelima, jika ada pedagang yang barang dagangannya diminta oleh Kyai Utuh Amut, dan kemudian dikasihkan kepadanya, maka barang dagangannya biasanya akan cepat laku terjual. Namun sebaliknya, jika barang dagangan yang dimintanya tidak diberi, maka biasanya barang dagangannya hampir tidak akan laku. Demikianlah sekilas kisah perjalanan hidup dari Kyai Utuh Amut yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat meneladani dan mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Wali Awang Gambut. Wali Awang, atau Abah Awang, atau Tuan Guru Haji Masrani bin Jala, atau Tuan Guru Haji Masrani bin Jailani, atau populer dipanggil sebagai Guru Awang, beliau adalah sosok yang dikenal sebagai wali jadab. Beliau dikenal memiliki doa yang mustajab, dengan doanya yang hanya menyatakan kobul, kobul dan kobul. Beliau lahir tanggal 29 Maret 1932, dari seorang ibu bernama Rodiah binti Taruna di Gudang Lukah, Desa Makmur, Handil Masjid, Gambut. Kedua orang tua beliau, Haji Jailani dan Hajah Rodiah, mereka dikenal sebagai orang kuat beragama, dan dekat dengan ulama. Di antara ulama yang akrab adalah Tuan Guru Haji Adnan yang bergelar Wali Awang. Ketika beliau berumur 2 hari, Guru Adnan datang ke rumah beliau, untuk mendoakan dan mengusapkan air liurnya ke beliau. Kata sang ibu, selama mengandung beliau tak pernah merepotkan, dan bahkan ketika hamil hampir mencapai 7 bulan, ia selalu dihampiri rembulan. Setengah riwayat diketahui, ketika beliau berusia 6-7, beliau sempat sekolah di Madrasah Tashihul Islam, di Tatah Lukah, Handil Masjid, Gambut. Kemudian, beliau melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam, dan sangat dekat kepada Guru Padang alias Guru Haji Salman Bujang, atau Tuan Guru Haji Saman Mulia, paman dari Abah Guru Sakumpul. Beliau juga berguru kepada Abah Guru Sakumpul, atau Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Ghani, baik secara lahiriah saat beliau masih hidup, maupun secara ruhaniah saat beliau sudah wafat. Ketika dianggap cukup belajar di Darussalam, beliau pulang ke kampung halaman, dan mengajar di Madrasah Hidayatullah Jannah. Beliau dikenal para murid sebagai guru yang baik, penuh kasih sayang, dan suka menggembirakan. Tak berapa lama setelah menjadi guru, beliau kemudian mempersunting Hajah Hadijah bin Huwaili sebagai istri, yang beliau masih ada hubungan kekeluargaan. Buah dari pernikahan mereka lalu menghasilkan 5 orang anak, yakni Hajah Saadah Ratu, Hajah Ausiah Darmawati, Hajah Arbainah Habah Robi, Hajah Hafsoh,
dan Haji Zainal Abidin. Di suatu waktu, beliau ikut undian haji untuk pertama kali. Dan tak disangka, beliau ternyata mendapatkan undian tersebut, dan diberangkatkanlah beliau haji ke Tanah Suci Makkah. Sepulang dari haji, beliau mengundurkan diri atau berhenti dari mengajar, dan kemudian banyak berada di rumah untuk kholwat serta beribadah. Di waktu siang, beliau banyak melakukan puasa sunnah, sholat sunnah isik, dan sholat sunnah duha. Di waktu malam, beliau banyak zikrullah, sholawat, sholat sunnah tahajud, sholat sunat witir, dan membaca Al-Quran. Konon, beliau juga seorang yang hafal Al-Quran. Dikatakan wali awang, karena beliau dalam menerima tamu yang datang dari mana saja. Beliau menyambut hanya di muhalawang, atau depan pintu, dan tidak memperkenankan masuk, kecuali orang-orang yang benar-benar beliau sukai. Para tamu kebanyakan hanya duduk di pelataran teras rumah beliau, dan satu persatu antri secara bergiliran mendekat ke muhalawang. Melihat kebiasaan beliau begitu, kemudian ada salah satu jamaah yang menyebut wali lawang, kemudian dalam perkembangan selanjutnya beliau disebut wali awang. Sedangkan menurut versi lain, alasan beliau disebut wali awang, karena ketika beliau bersepeda melewati jalan setapak yang becek dan berlubang, sepeda beliau seolah berjalan cepat mengawang-awang di atas jalan, seperti tak menyentuh rumput dan tanah. Gara-gara kejadian ini yang sering terjadi, sehingga masyarakat sekitar beliau sepakat menjuluki beliau sebagai wali awang. Ada juga versi lain lagi, perihal alasan beliau disebut wali awang, karena beliau sejak kecil dikatakan wali oleh Tuan Guru Haji Adnan, yang bergelar wali awang, bahkan sejak beliau dari dalam kandungan ibunya. Tidak sekadar meramal, ia juga mendoakan dan mengisapkan air liurnya, agar beliau akan mencapai makom atau tingkatan dirinya, yakni sebagai wali awang. Wali awang adalah ulama yang sedang dan sudah lama mengalami horikul adah. Horikul adah artinya kelakuan di luar kebiasaan normal, atau istilah lainnya adalah jadab, majedub, atau syatohat. Adapun jadab didefinisikan sebagai berikut. Jadab adalah suatu keadaan, di mana hati seorang hamba menghilang dari kesadaran tentang kejadian-kejadian, karena dia tersibukkan dengan Allah yang Hak Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah tertutupi oleh tirai yang meliputi dirinya, dan pada saat itu keadaan dirinya lebih dekat dengan alam ului, atau alam langit. Atau akalnya yang basyariah atau akal kemanusiaan, telah diganti Allah dengan akal yang robbaniyah, atau akal ketuhanan. Kemudian, syatohat adalah kata-kata mabuk perjalanan suluk seorang sufi, untuk mencapai makom fanawal bako. Beliau, memang sudah mengalami horikul adah, jadab, dan syatohat, berbeda dengan orang pada umumnya, atau tidak lazim tingkah lakunya. Selain menerima tamu di depan pintu, dalam berpakaian beliau juga tidak lazim. Surban yang dipakai beliau biasanya bermotif kotak-kotak warna merah putih, atau hitam, sebagaimana orang baru berhaji. Akan tetapi, tampilan surban beliau seperti kain kerudung perempuan bermotif bunga berwarna hijau. Wajah beliau dasar putih bersih, murah senyum dan lembut gemulai, dan biasanya sambil baucap, kobul kobul kobul. Kata beliau, jika ada orang yang bertamu, silahkan saja, tapi aku jarang menemui. Jika ada orang bertamu, seringkali mereka memberi uang padaku. Untung, aku punya guru yang selalu membimbingku, yakni Abah Guru Sakumpul. Kalau aku salah, beliau akan menegurku lewat alam batin. Beliau juga memberitahu, mana uang haram, mana uang syubhat, dan uang yang halal. Jika uang itu haram, aku diperintah beliau untuk membakarnya. Jika uang itu syubhat, maka harus dicuci bersih. Dan jika uang itu ternyata halal, beliau memintaku untuk diberikan kepada anak angkatku, orang kampung dan sekitarnya. Aku tidak mengambil sepeser pun pemberian orang, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberiku rezeki. Namun ada sebagian orang tertentu yang beliau terima sebagai tamu, dan bisa masuk ke dalam rumah beliau. Salah satunya adalah Haji Asikin Nur, yang beliau pernah 3 kali berkunjung ke rumah Guru Awang, dan selalu beliau persilahkan masuk. Lebih dari itu, ada seseorang yang bertamu ke rumah beliau, bukan saja beliau persilahkan masuk, tapi juga langsung diminta dan disuruh beliau untuk memilah-milah uang yang ada di dalam plastik, mana uang yang harus dibakar karena haram,
mana yang harus dicuci karena syubhat, dan mana yang dibagikan karena halal. Saat itu, beliau hanya bersarung dan berkaos biasa. Ini pembicaraan beliau di tahun 2006, Abah Guru Sekumpul sudah wafat, tapi Abah Guru Sekumpul sering menemui Guru Awang ke rumah, tidak dalam mimpi dan tak di dalam perjumpaan alam ruhani, melainkan langsung berhadapan di alam nyata. Ini menjadi bukti bahwa Guru Awang termasuk salah satu yang sangat diistimewakan oleh Abah Guru Sakumpul, dan memang dahulu Abah Guru Sakumpul semasa masih hidup pernah menyatakan bahwa Guru Awang itu seorang wali, yakni seorang waliullah. Kalau Abah Guru Sakumpul sudah menyatakan Guru Awang sebagai wali, berarti Guru Awang memang wali. Sebab, hanya wali yang tahu bahwa seseorang itu wali. Sayangnya, kewalian Guru Awang jarang ada yang tahu, dan hanya orang-orang tertentu saja. Padahal, beliau bukan wali mastur atau wali yang tersembunyi, tapi beliau adalah wali yang sudah penglihatan hissi dan maknawi. Kemudian, salah satu guru yang acap kali ke rumah Guru Awang adalah Guru Busu, atau Tuan Guru Haji Komaruddin dari Banjarmasin. Sehingga, dia banyak memperoleh ilmu, amalan, dan pengalaman ruhani tinggi dari beliau. Dalam kutipan manakibnya, beliau dikatakan mempunyai sifat kasih sayang, zuhud, penolong, pemurah, ramah dan tawadlu. Karena Guru Awang adalah seorang wali, dan disebut sebagai wali Awang, sudah barang tentu banyak keramat dari beliau. Di antaranya adalah, beliau sering sholat Jumat di Masjid Al-Karomah Martapura, dan hanya dengan berjalan kaki dari rumah beliau di Gambut. Tapi anehnya, beliau selalu lebih dahulu sampai ke sana, daripada orang yang berkendaraan menuju masjid yang sama, bahkan beliau sudah lama tiba beberapa jam sebelumnya. Ada juga keramat beliau yang lain, yang terjadi di Tanah Suci. Banyak jamaah haji dari Kalimantan Selatan, yang melihat beliau menunaikan ibadah haji ke Haromain, yakni di kota Makkah dan Madinah. Padahal, dalam waktu yang bersamaan beliau nampak berada di rumah saja, tak bergerak kemana. Mungkin itulah salah satu karomah beliau, yang mampu berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Bagi seorang wali, dunia hanya ibarat lingkaran kecil, mikrokosmos. Selangkah saja bergerak, mereka sudah sampai ke tempat yang dituju, karena sang wali menjadi kekasih Allah, yakni makrokosmos, sehingga kehendak wali menjadi kehendak Allah. Kalau sudah berkehendak bersama orang pilihannya, pasti terjadi, dan tak ada yang mustahil. Apalagi beliau adalah sahabat dekat dengan Abah Guru Sakumpul, dan juga akrab dengan Guru Bakri, atau Tuan Guru Haji Bakri. Ada lagi kisah seorang ibu, yang ia dengan tulus ikhlas selalu menyisihkan sebagian hasil panen padinya, untuk disedekahkan di acara Haul Wali Awang, yang rutin diadakan setiap tahun tanggal 3 Safar. Sungguh sangat ajaib, setiap tahun hasil sawah ladangnya selalu berlimpah, dan tak ada yang rusak sedikit pun. Padahal, sawah yang bertetangga dan berdekatan dengannya banyak gagal panen, dan mengalami kerusakan, serta sedikit memperoleh hasil. Mereka bahkan ada yang tidak kembali modal, dan mengalami kerugian besar. Wali Awang meninggal dunia pada tanggal 3 Safar tahun 1429 Hijriyah, atau bertepatan pada tanggal 10 Februari tahun 2008 Masehi. Beliau meninggal dalam usia 72 tahun, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Sari Mulia selama 5 hari. Kemudian beliau minta pulang ke rumah pada tanggal 5 Februari, dan 4 hari kemudian beliau dipanggil Sang Ilahi Robbi. Demikianlah muhtasar manakib Wali Awang yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah hidup beliau. Julak Hanur. Beliau lahir di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, dengan umur kurang lebih 69 tahun dan dimakamkan di Desa Gadung. Julak Hanur hanya gelar atau sebutan dari orang-orang setempat. Nama asli beliau adalah Muhammad Nur, anak dari Haji Muhammad dan Aisyah, cucu dari Syekh Salman Al-Farisi. Beliau diyakini warga Tapin menjadi seorang wali Allah, karena beliau mempunyai banyak karomah, meski kadang kelakuan beliau nyeleneh dan tak bisa diterima oleh akal manusia. Pernah suatu waktu rumah beliau kebakaran, dan beliau berada di dalam rumah tersebut dalam kelambu. Semuanya terbakar, namun kelambu dan Julak Hanur tidak terbakar.
Ini salah satu karomah dari beliau. Ujar Mahfud, cucu dan zuriat dari Julak Hanur. Beliau memang terkenal dengan tingkah laku yang ganjil, berbeda dengan orang biasa pada umumnya, seperti beliau tidak mengenakan pakaian, dan lain-lain. Mahfud mengisahkan sedikit riwayat hidup sang kakek, Julak Hanur. Pernah juga suatu hari, beliau tenggelam di Sungai Gadung, yang bersambung dengan Sungai Tapin. Warga pun gempar dengan kejadian itu, namun setelah ayah beliau pulang ke rumah, ternyata beliau sudah berada di rumah dengan selamat. Tidak hanya itu, pernah juga seorang jurnalis ingin mengabadikan foto beliau semasa hidup, namun setelah dilihat dari kamera, foto beliau tidak nampak. Inggih, sempat juga waktu silam wartawan hendak mengambil foto beliau, namun tidak berizin. Ketika mau dilihat, ternyata tidak ada gambarnya. Ucap Mahfud yang merupakan cucu dari Julak Hanur. Namun ada satu foto Julak Hanur yang abadi hingga saat ini. Julak Hanur, begitu ia akrab disebut warga. Memang tingkah laku beliau sedikit aneh, tidak seperti orang biasa. Namun begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ia telah mengasihi dan memuliakan hambanya yang dia pilih sebagai kekasihnya. Dikatakan Mahfud, cucu beliau, ada satu gambar foto beliau yang hingga kini masih abadi. Dahulu ada orang meminta izin hendak mengambil foto untuk kenang-kenangan, dan beliau bersedia untuk difoto. Makanya gambar beliau tersebut pakai bebaju, dan hanya memakai sarung serta sorban di kepala. Ujar Mahfud ketika mengisahkan karomah sang kakek. Selain itu, Nurholis Majid, sepupu dari Mahfud yang juga merupakan cucu dari Julak Hanur, ia juga menceritakan karomah dari sang kakek. Ia mengatakan, sangat banyak karomah dari Julak Hanur. Nurholis mengatakan, bahwa beliau itu seperti mempunyai indera keenam, atau kasyaf, yakni mengetahui suatu kejadian di waktu akan datang. Pernah juga beliau bilang bau harum gaharu. Dan ternyata, tidak lama setelahnya ada orang yang meninggal dunia di desa kami. Orang-orang dahulu ketika ada yang meninggal, mereka pasti membakar kayu gaharu, supaya baunya harum. Dan yang dimaksud beliau harum gaharu, berarti beliau saat itu mencium baunya terlebih dahulu, sebelum ada yang meninggal dunia. Ucap Nurholis ketika menceritakan. Memang begitulah karomah yang dimiliki orang-orang wali yang majedub, meski tingkah lakunya mereka berlainan dengan orang pada umumnya. Pernah juga suatu ketika, beliau mengatakan api-api, panas-panas, merah-merah. Dan tidak lama kemudian, ternyata terjadi sebuah kebakaran di desa beliau. Beliau sering sekali seperti itu. Ucap Nurholis menceritakan lagi. Demikianlah kisah seorang waliullah majedub dari di desa Gadung Kabupaten Tapin. Ada banyak lagi karomah-karomah beliau, yang belum bisa kami sampaikan di sini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah hidup beliau. Wali Mun'im. Nama beliau adalah Mun'im bin Haji Muhammad Yusron. Beliau adalah seorang wali majedub yang masih hidup di Martapura sampai saat ini, tepatnya di desa Dalam Pagar. Almarhum Abah Guru Sekumpul pernah berkata, bahwa Mun'im adalah wali majedub. Dan beliau juga berkata, bahwasanya Mun'im ini adalah pengganti atau khalifah dari almarhum kakek Tabrani, seorang wali majedub, yang juga merupakan saudara dari Guru Seman Kodir, atau Guru Seman Komplek, atau ayah dari Abah Anang Jazuli. Yang mana, makam dari almarhum kakek Tabrani ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Pangeran Antasari Martapura, tepatnya berdampingan dengan makom saudara beliau, yakni Guru Seman Kodir. Almarhum kakek Tabrani ini dahulunya sering diceritakan oleh almarhum Abah Guru Sekumpul. Saat wafat, saat itu beliau tahu kedatangan malaikat maut menjemput, dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berikut ini adalah salah satu kesaksian mengenai karomah Wali Mun'im. Kewalian Wali Mun'im diakui oleh almarhum Abah Guru Sekumpul, atau Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Alhamdulillah, saya sering silaturahmi ke rumah Wali Mun'im di Dalam Pagar Martapura, bersama almarhum Abah, Haji Abdurrahman, dan selalu disambut beliau dengan bertepuk tangan. Di tahun 2019 tepatnya tanggal 29 Syaban 1440 Hijriyah, almarhum Abah sakit keras.
Kemudian sore harinya saya berkunjung ke rumah Wali Mun'im, guna minta didoakan untuk almarhum Abah. Namun saat itu Wali Mun'im berkata, besok mandi. Dan malamnya, almarhum Abah meninggal, dan besok paginya jenazahnya dimandikan di tanggal 30 Syaban, tahun 1440 Hijriah. Salah satu karomah Wali Mun'im adalah, beliau merupakan orang yang ahlul kasyaf. Akan tetapi, beliau terkadang menyampaikannya dengan bahasa yang tidak difahami orang awam, karena beliau adalah seorang wali majedub. Abah Guru Banjar Indah atau Guru Saifuddin Juri, beliau juga diketahui sering berkunjung ke rumah Wali Mun'im. Wali Mun'im sekarang kurang lebih berusia 63 tahun. Banyak orang yang silaturahmi ke rumah beliau, banyak juga yang membawakan makanan untuk beliau, dan minta doa kepada beliau. Semoga beliau diberikan panjang umur dan sehat badannya. Syarifah Badrun. Warga Banjarbaru barangkali pernah melihat makam ini di tepi jalan HM Mistar Cokrokusumo. Namun, tak tahu siapa sosok yang bersemayam di dalamnya. Syarifah Badrun Al-Qodiri Al-Hasani, merupakan seorang perempuan yang bermakam di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Dari tepi jalan pun kubah makam Syarifah Badrun ini sudah kelihatan. Makam anak dari Sayyid Yusuf Al-Qodiri Al-Hasani ini tidak pernah sepi dari peziarah, apalagi ketika mendekati momen peringatan haulnya, yang jatuh pada 29 Syawal di setiap tahun Hijriah. Mursalin, sejarawan dari UIN Antasari Banjarmasin mengatakan, saat ini belum ada catatan detail tentang data lengkap sosok Syarifah Badrun ini. Karena belum ada catatan resmi mengenai biografi lengkap Syarifah Badrun ini. Baik tanggal lahir maupun usia berapa beliau wafat, ungkapnya. Jika melihat dari tulisan yang tercatat di kubahnya, Syarifah Badrun wafat pada 25 Januari tahun 2001, atau bertepatan pada tanggal 29 Syawal, tahun 1441 Hijriah. Dari Fam Al-Qodiri Al-Hasani, berarti Syarifah Badrun satu marga dengan Syaikh Abdul Qadir Jailani, seorang pendiri tarekat Qadiriyah. Mursalin melihat penghormatan dan ketadziman masyarakat pada haul Syarifah Badrun. Ini menandakan bahwa corak Islam Banjar yang sufistik, dan mengakui kewalian dari sang pemilik makam. Artinya, beliau Syarifah Badrun merupakan seorang ulama perempuan yang mengamalkan ilmunya, ujar Mursalin. Syarifah Badrun dikenal sebagai ulama perempuan yang dianggap masyarakat setempat masuk dalam golongan wali majedub. Mursalin menjelaskan, wali majedub dalam istilah sufistik adalah orang yang terkejut ditarik Allah kerohaniannya dari aktivitas bersifat duniawi. Karena keterkejutan itulah mengakibatkan jiwa keduniawiannya hilang. Untuk mencapai ini, harus melalui ibadah tertentu. Makanya disebut wali majedub, ujar Mursalin. Sebagai seorang keturunan Nabi sekaligus keturunan waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tak mengherankan jika Syarifah Badrun melakukan amalan tarekat tertentu, hingga membuat dia menjadi majedub, tambahnya. Hal itu sejalan dengan penuturan Hilman. Ia adalah penjaga makam Syarifah Badrun binti Habib Yusuf, yang tinggal di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Semasa hidup, banyak masyarakat setempat yang meminta doa kepada Syarifah Badrun, termasuk doa menolak bala. Bahkan Hilman menceritakan, pernah satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan karomah yang diberikan kepada Syarifah Badrun, yakni memadamkan kebakaran di Kecamatan Cempaka. Dahulu, pernah terjadi kebakaran di dekat PLN, arah Gunung Kupang. Kemudian Syarifah Badrun mengambil sebatang kayu durian, lalu beliau mengencingi pohon itu. Tiba-tiba api yang berkobar langsung padam, tuturnya. Mengenai keganjilan lain, yang juga pernah ditemui masyarakat setempat dari Syarifah Badrun semasa hidup, antara lain beliau sangat suka membeli dagangan orang yang jualannya tidak laku. Jika ada penjual yang sepi dagangannya, maka beliau membeli jualan pedagang itu. Dan tidak lama kemudian, dagangan orang itu akan ramai dengan pembeli, katanya. Ketika wafat pun, Hilman pernah menemui hal yang tidak masuk akal, jika dipikirnya secara logika. Ia pernah melihat sepasang suami istri untuk ziarah ke makam Syarifah Badrun.
mereka bernazar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat diberikan keturunan. Setibanya di makam Syarifah Badrun, sepasang suami istri tersebut mengambil air wudhu, serta membawa air ke makam, kemudian membaca surah Yasin. Mereka berniat menghadiahkan bacaan surah Yasin tersebut untuk Syarifah Badrun. Sebelum pulang, air yang didoakan dengan pembacaan surah Yasin tadi diminumkan kepada sang istri. Beberapa waktu kemudian, suami istri itu datang lagi berziarah dengan keadaan istrinya yang sudah hamil, tuntasnya. Itulah tadi para waliullah Majidub yang ada di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. As-Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul, beliau pernah berkata, "Barang siapa yang membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah, maka si pembaca dan si pendengar akan diampuni Allah segala dosanya, dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat. Dan dibanyakan Allah Ta'ala rezekinya yang halal, dan diberikan husnul khotimah." Beliau juga pernah berkata lagi, supaya jasad tidak hancur di dalam kubur, adalah mencintai para waliullah, dengan cara sering membaca riwayat mereka. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini, melainkan mendekati dan mengambil berkah dari ulama dan para waliullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah, yaitu mencintai, membantu, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wiridan dan nasihat mereka, serta ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. Demikianlah pembahasan kami tentang para waliullah Majidub Pulau Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.